Haleluya, puji Tuhan. Hari ini bersama Yesus Kuatku, kita ada lagi untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita juga dapat melakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hari ini Tuhan beri bagi kami. Untuk kami dapat beraktivitas. Tapi sebelumnya Tuhan, kami rindu membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya sepanjang hari ini. Bahkan di hari-hari kami yang akan datang, hidup kami akan tetap selalu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Roh Kudus bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita hari ini bertema gak pakai nanya lagi. Artinya ada satu respon yang harus segera kita lakukan. Ada ketaatan yang harus kita kerjakan. Kita akan baca renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop ini di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, kita melihat ada perikop di situ ditulis Samuel terpanggil. Dan kalau Bapak Ibu membacanya, di situ ada suara Tuhan yang memanggil Samuel. Awalnya Samuel tidak mengenal suara itu. Awalnya Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Sebab di ayat yang pertama ditulis di situ, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya bahwa Samuel yang muda ini masih ada di dalam pengawasan Imam Eli pada waktu itu. Sehingga ketika malam hari, ketika sudah tertidur dan dia mendengar namanya dipanggil, dia berpikir itu adalah suara Imam Eli. Sehingga ketika suara itu datang memanggil, dia segera lari ke Imam Eli. Tetapi untuk yang kesekian kalinya, akhirnya Imam Eli sadar bahwa itu bukan saya yang manggil. Imam Eli katakan kepada Samuel di ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika Samuel mengetahui itu, kemudian datanglah lagi seperti ayat yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-10. Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, seperti yang sebelumnya. Kemudian Samuel meresponnya dengan berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel gak pakai nanya lagi. Karena apa? Karena Samuel tahu itu suara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajar kepada kita untuk kita memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Gak pakai nanya lagi. Mungkin awalnya kita ragu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan. Mungkin kita merasa firman Tuhan ini bukan buat saya atau apalah alasannya kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia mengingatkan kepada kita, kita diajar untuk peka terhadap suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Ketika kita peka, sehingga menimbulkan adanya ketaatan untuk kita segera melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita ketaatan yang segera merespon apa yang kita dengar,
apa yang kita baca, apa yang kita lihat dari suara Tuhan. Suara Tuhan bisa datang melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, atau bahkan ketika kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Saat itu ada suara Tuhan. Dengan kekuatan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita memiliki kepekaan untuk menanggapi suara Tuhan. Nggak pakai nanya lagi. Artinya apa? Artinya kita merespon suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita mau belajar melakukannya dengan ketaatan. Haleluya. Ketaatan yang benar, dia tidak pakai bertanya lagi. Artinya apa? Kalau kita kenal itu suara Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita diingatkan untuk melakukannya. Sehingga gak ada lagi itu pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Tetapi yang ada adalah, ya Tuhan, aku mau melakukan, bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Samuel. Samuel merespon panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Dia katakan, hambamu mendengar. Kalau di dalam bahasa aslinya artinya, ini aku. Dia menyerahkan diri. Dia menerima kehendak Tuhan ketika dia tahu itu suara Tuhan. Ketika Samuel peka bahwa itu adalah suara Tuhan. Hal yang sama yang dapat kita lakukan ketika kita tahu apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki kerendahan hati untuk merespon firman Tuhan. Ya Tuhan, ini aku hambamu. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Contoh dalam firman Tuhan adalah Abraham. Kita tahu bagaimana kisah Abraham di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 4. Di sana dikatakan, ayat yang pertama di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram belum tahu di mana, kemana. Tetapi apa yang dilakukan Abram di ayat yang keempat bagian A. Di sana katakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ibrani 11 ayat yang ke-8 menulis, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat yang ke-17 di Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Respon Abraham cepat, dia peka akan suara Tuhan. Dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Respon seorang hamba, dia hanya mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gak pakai nanya lagi saat mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Biar kita mau berkata kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kebenaran firman-Mu sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama. Dan Roh Kudus tolong kami semua untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah sepanjang hari ini pun kami mau melakukan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kami. Biarlah hidup kami ini meresponi apa yang Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hal-hal yang ada di sekitar kami. Biarlah kami memiliki kepekaan
kepekaan akan suaramu. Enggak pakai nanya lagi, kami mau taat akan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua dalam segala aktivitas kami, yang melayani Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari kami selanjutnya. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.